kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini seperti biasa kita pertemuan bulanan atau biasa kita sebut dengan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Apa Pak? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hari ini seperti biasa, seperti pertemuan kelompok bulan lalu, kita akan membahas tentang materi, masih dalam materi pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tapi di bulan kemarin kita membahas tentang sesi 1 ya Pak ya. Tentang apa Pak? Tentang mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga. Isi pesan yang bisa diambil dari situ apa Pak? Memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Terus menyusun anggaran. Jadi dalam mengelola keuangan keluarga itu kita bisa memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran, harus seimbang Pak ya. Terus harus mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Selanjutnya, tapi sebelum kita melanjutkan materi sesi kedua, kita tepuk P2K2 dulu Pak ya. Iya. Lesi dulu ya, nanti ke giliran keduanya kita bareng-bareng. Lesi contohkan dulu Pak ya. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bisa kan Pak ya? Ayo. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekali lagi Pak ya. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, semangat Pak ya. Iya, semangat. Jadi mulai saja kita langsung masuk ke sesi kedua. Materi diskusi hari ini sesi kedua yaitu tentang cermat meminjam dan menabung. Cermat meminjam. Jadi kita tuh harus hati-hati. Cermat arti kata sama dengan hati-hati. Jadi hati-hati sebelum meminjam. Di sini ada yang punya hutang. Bapak punya hutang Pak? Ada nih. Ya biasa kita dalam hidup bermasyarakat kalau kadang kebutuhan itu mendesak. Contoh kayak kebutuhan dapur. Perlu makan Pak ya? Iya. Ke siapa Pak berhutangnya? Di toko-toko, itu di toko. Di warung ya, warung. Jadi itu kepentingan produktif Pak ya, untuk konsumsi Pak ya. Memang itu benar-benar berhutangnya untuk kebutuhan Pak ya. Iya. Jadi sebelum berhutang nih kita harus merencanakan dulu utang itu dengan hati-hati. Seperti di Plikcat 2A sebelum meminjam. Jadi kita tuh pikirkan dulu untuk apa sih kita meminjam uang? Iya. Kita harus meminjam uang tuh untuk sesuatu yang produktif. Jangan cuma meminjam tapi tidak ada gunanya. Terus apakah ada cara lain sebelum kita melakukan berhutang? Jadi pikirkan dulu. Mungkin kalau memang ada tabungan, gunakan tabungan dulu Pak. Jangan sampai kita berhutang karena berhutang itu pasti beresiko. Terus kalau memang kita mau berhutang, berapa besar kita perlu meminjam. Jadi dipikirkan yang berapa besar kita meminjam, sesuaikan jumlah pinjaman itu dengan kemampuan. Dengan pendapatan boleh, dengan kemampuan kita bayar kita. Jadi pendapatan kita setelah dikurangi pengeluaran itu ada sisa. Nah, itu kemampuan bayar kita Pak. Terus bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman. Jadi sesuai ke waktu pengembalian. Mungkin pendapatan Bapak itu tidak tetap, mungkin mingguan, bulanan, atau harian. Jadi harus disesuaikan. Terus kemanakah kita dapat meminjam? Kemana Pak kita dapat meminjam? Ke siapa? Pertama di keluarga. Keluarga. Terus di leasing. Bank. Terus di banyak operasi lagi ya, operasi. Jadi intinya semua yang Bapak sebutkan, keluarga, leasing, bank, operasi itu merupakan memang tempat untuk meminjam. Tapi kadang banyak permasalahan yang timbul kalau kita minjam di keluarga Pak ya. Jadi tempat meminjam itu banyak nih tadi, saudara, rentenir, bisa jadi rentenir Pak ya, tapi banyak resiko di rentenir Pak. Kelompok simpan pinjam, Arisa, bisa jadi koperasi simpan pinjam atau bank pasar. Jadi kita harus memilih tempat meminjam mana yang total pengembaliannya paling kecil. Misal saya contohkan di bank
kita minjam 500, kembalinya menjadi 600. Di koperasi kita minjam 500, kembalinya 540. Sedangkan di rentenir kita minjam 500, kembalinya 700. Jadi yang mana yang lebih dominan kita harus minjam? Di Koperasi, karena di pengembaliannya paling terkecil. Nah, seperti yang Lucio bilang tadi Pak ya, sebelum berhutang ada cara lain enggak yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau ada tabungan ya manfaatkan tabungan. Ya benar. Jadi sebelum berhutang itu jika memang ada, manfaatkan tabungan atau aset lain. Ada nggak Pak di rumah Bapak tabungan? Nah, ada cuma nggak banyak. Banyak. Rutin nggak Pak nabungnya? Kalau tabungan saya itu kalau ada sisa dari penghasilan baru Sisa ditabung lah. penghasilan. Jadi mulai sekarang tanamkan Pak ya, kalau menabung itu sama seperti halnya kita makan. Jadi harus disisihkan sejak awal. Manfaat menabung itu untuk apa Pak? Untuk berjaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu nih contohnya anak nanti sakit, kita kan tidak tahu tuh kejadian yang akan datang. Dengan adanya tabungan kita sudah memegang ada persediaan uang. Atau contohnya nih kita ada rencana nih, misalnya 2 tahun yang akan datang anak mau masuk ke SMA dengan biaya nih, rencana menabung untuk membayar uang pangkal SMA dengan biayanya 2.400.000. Jadi semenjak hari ini sampai 2 tahun yang akan datang kita mulai rutin menabung Pak ya. Jadi kita bagikan nih lama menabung 2 tahun. 2 tahun itu kalau dibulankan jadi 24 bulan Pak ya. Iya. 24 bulan jadi 2.400.000, kita bagi 24 bulan itu jadi 100 per bulan. Sanggup nggak Pak 100 per bulan? Mungkin agak berat Pak ya. Kita buat per hari. Sehari ada sebulan ada 30 hari. Jadi 100.000 dibagi 30 hari. Jadi setiap hari yang harus Bapak tabung untuk membayar uang pangkal SMA anak 2 tahun yang akan datang adalah 3.300. Itu tidak berat Pak ya kalau kita lakukan secara rutin. Jadi selain menabung itu secara rutin, kita juga harus memilih tempat untuk menabung. Biasanya tempat menabung kemana Pak? Kalau saya bawa bantal. Bawa bantal. Tidak takut hilang Pak ya? Paling anak yang tahu. Iya, jadi banyak Pak tempat menabung tadi. Mungkin selain di bawah bantal, di dompet bisa jadi Pak ya, atau di rumah, celengan bisa jadi Pak, celengan. Di sekolah anak kan ada tabungan tuh. Terus di arisan bisa, di kelompok simpan pinjam, koperasi, bank bisa. Karena setiap tempat itu memberikan kelemahan atau kelebihan. Mungkin di rumah kita selalu melihat uangnya, tapi selalu kita ambil. Di bank kita tidak bisa melihat uangnya, dan untuk mengambilnya juga kita butuh prosedur untuk mengambilnya. Jadi proses ya. Butuh proses. Jadi mana tempat yang bisa membuat kita enak untuk menabung. Jadi ada tips menabung dengan sukses nih Pak. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Terus menabung tidak harus dengan jumlah yang banyak, tetapi walaupun jumlah kecil tapi harus disiplin. Terus buatlah rencana menabung, seperti tadi kan rencananya untuk uang pangkal anak masuk SMA. Terakhir, menabung harus disisihkan di awal, bukan sisa penghasilan Pak ya. Jadi semulai sekarang tanamkan tabungan itu seperti makan, seperti halnya makan, prioritas kebutuhan. Karena penting manfaatnya menabung tadi, bukan menunggu ada sisa penghasilan, tapi kalau misalnya Bapak lagi mendapatkan pendapatan, langsunglah sisihkan sejak awal untuk tabungan. Paham Pak sampai di situ? Ya, paham. Paham. Ada pertanyaan? Tidak mengerti. Berarti untuk materi hari ini cermat meminjam dan menabung sampai di sini. Tapi sebelumnya kita ulang lagi Pak ya, tentang cermat meminjam dan menabung tadi. Pertama, kita harus merencanakan utang itu dengan hati-hati. Jadi harus dipikirkan dulu ke siapa, untuk apa, terus berapa besar, terus bagaimana sih kita dapat membayar utang tersebut.
apabila ada cara lain, gunakan tabungan. Jangan sampai berhutang karena resikonya besar. Yang kedua, pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang terkecil. Yang ketiga, menabunglah secara rutin walaupun tidak banyak. Dengan jumlah yang kecil, kalau secara rutin maka akan istilahnya tuh kayak sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit seperti itu Pak ya. Terus terakhir, pilihlah tempat menabung yang aman menurut Bapak. Sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga ini dipraktekkan di rumah Pak ya. Jadi rajin menabung. Kalau misal memang mau berhutang, pikirkan. Baiklah, kalau begitu sebelum kita tutup nih, seperti biasa kita yel-yel dulu. Jadi kalau misalnya Lucy sebut PKH, bapaknya sambut dengan yes 3 kali ya. Yes, yes, yes gitu Pak ya. Kita mulai. Oke. PKH. Yes, yes, yes. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terus jangan lupa dipraktekkan yang kita pelajari hari ini, cermat, meminjam, dan menabung. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.